Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la syarikalah, la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu dzalika minasyahidin, amma ba'du. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summalhamdulillah. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini Allah berikan kesempatan kita semuanya untuk bisa melaksanakan satu aktivitas yang positif. Yang hari ini juga Allah berikan kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Harapan besar mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, tadarus yang kita lakukan, sujud yang kita kerjakan, kemudian iktikaf yang kita kerjakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini adalah kita memasuki tahapan yang sebagaimana disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. 10 hari yang pertama adalah rahmat, 10 hari yang kedua adalah maghfirah, dan 10 hari yang ketiga adalah itqun minan nar, dijauhkan dari api neraka. Ketika kita masuk kepada satu yang disebut dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, atau Imam Bukhari dan Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Bahwasanya barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, dengan penuh keimanan kepada Allah, keterpanggilan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sebuah paksaan, bukan sebuah ritual saja, tetapi betul-betul keterpanggilan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dengan perhitungan yang luar biasa,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Janji Allah adalah Allah akan memberi ampunan terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan atau dosa-dosa yang lalu. Apa yang dimaksud dalam kandungan hadis ini kaitannya dengan babak kedua. Walaupun hadis yang diurayatkan oleh Imam Baihaqi, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Banyak ulama yang mengatakan hadis ini dhaif, akan tetapi apa salahnya kalau kita bukan mengimplementasikan, tetapi membuat sebuah strategi puasa, memanage puasa kita menjadi 3 tahapan. Bagaimana awal kita ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melaksanakan puasa 10 hari pertama. Yang kedua, bagaimana kita memanage diri kita supaya pada 10 hari yang kedua ini Allah beri ampunan kepada kita, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tadi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena ending daripada puasa ini adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Endingnya adalah orang ini beriman dan ternyata tidak cukup hanya beriman, harus masuk kategori tattaqun, adalah tingkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'lad darajat al-ulya indallah hiya taqwa. Karena derajat yang paling tinggi di hadapan Allah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ketakwaan itu? Adalah kedekatan diri kita kepada Allah. Ka'annana narahu au ka'annahu yarana. Seakan-akan apa yang kita lakukan ini kita melihat Allah, memantau kita, perilaku kita, tutur sapa kita, kehidupan kita, pekerjaan kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. La di sini adalah la nahiyah, la ta'kulu, wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia di alam jagat raya ini, janganlah kamu makan, mengais rezeki atau makan harta yang kamu dapatkan dari cara yang batil. Amwalakum bainakum bil batil. Dengan cara yang batil, dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak baik. Watudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi. Dan Allah juga sudah mengingatkan kepada kita semuanya. Janganlah kita saling menyuap. Kita masih ingat kemarin pemilu serentak. Ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang menyuap dan orang yang disuap akan dimasukkan ke dalam neraka. Ada kaitannya dengan ayat ini, yakni janganlah kamu menyuap dengan harta yang kamu dapatkan kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan harta orang lain dengan cara yang tidak baik atau cara batil. Nah, inilah yang mungkin kita perlu hati-hati. Bagi yang sudah melakukan rosi kemarin, para calon anggota legislatif,
yang menggunakan uangnya untuk menyogok suara istighfar, hari ini adalah kesempatan kita. Hadas syahru yakunu madrasatan lana. Bulan Ramadan ini menjadi bulan madrasah, tempat pendidikan kita untuk mendidik diri kita, bermuhasabah, mengevaluasi diri kita. Agar kemarin yang kita lakukan mungkin kita pernah memberi orang, supaya kita juga bisa mendapatkan sesuatu karena kita memberi orang tersebut. Bagi para hakim, saya mengingatkan khususnya kaitannya dengan satu, hasil pileg ini tolong jadilah hakim yang betul-betul adil. Khususnya hakim MK yang nanti akan mengadili, berbuatlah yang adil karena suara Anda adalah suara Tuhan yang nantinya Anda akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah kepada Allah, jangan takut kepada orang yang menganggap Anda menjadi hakim. Malulah kepada Allah, jangan malu kepada orang yang mengangkat Anda menjadi hakim. Berterima kasihlah kepada Allah ketika Anda melakukan kebaikan untuk menentukan kebenaran. Jadilah orang-orang yang bersuara kebaikan, yang mengajak kepada kebaikan, dan yang menyatakan yang mungkar adalah sebuah kemungkaran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, permisa dimanapun berada, 10 hari yang kedua ini mari kita sama-sama isi dengan satu, lebih mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan perilaku kita yang tidak baik, dosa yang kita lakukan sebelum atau di awal puasa senantiasa diampuni oleh Allah. Dan kita isi dengan sebuah kebaikan, mari kita bekerja dengan baik. Yang kedua, mari kita mencari rezeki dengan baik, yang halal, halalan thayyiban mubarakah wa anta khairur razikin. Halal yang halal, yang baik dan yang berkah. Karena jangan sampai tubuh kita, tubuh anak kita, tubuh istri kita beri makan yang tidak halal. Karena nanti akan menjadi saksi kita di akhirat. Mudah-mudahan hikmah Ramadan yang singkat ini bisa membawa manfaat untuk kita bisa muhasabah diri dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, kekhilafan yang pernah kita kerjakan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi sabilil haq fastabiqul khairat, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.